yang dibuat oleh PPAT dan disetujui oleh ahli waris, yaitu anak. Tapi hibah itu nggak ada. Ya. Untuk selesai apa sih Pak? Jadi masalah vihara ini dimulai pada tahun 2018 kan ya. Penyidik Polsek Kebonjeruk itu mengkonfirmasi pada saya tentang vihara. Saya beranggap positif bahwa vihara itu ada suatu hal yang terjadi permasalahan perebutan lahan oleh keluarga almarhumnya Bu Ami. Kemudian setelah itu selesai, berlanjut pada tahun 2022, vihara itu jadi ramai dipermasalahkan. Lalu ada pengurus vihara yang saya awalnya nggak kenal datang pada saya. Dan pada saat datang pada saya itu, saya memberikan keterangan dan saya menganggap vihara itu positif. Sehingga saya membantu vihara bagaimana tidak terjadi pengosongan, premanisme dan sebagainya. Kemudian dengan lahirnya sertifikat yang diduga dipalsukan itu, saya membantu waktu itu bagaimana sertifikat ini bisa dibuktikan ada unsur pemalsuan. Kemudian saya ikut terlibat banyak untuk bagaimana lahan vihara ini tidak dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sejalan dengan waktu, terdakwa ini yang sebagai pemilik ahli waris dari Bu Ami dilaporkan dan saya diperiksa sebagai saksi. Tetapi pada saat saya telusuri semua kesaksian saya telusuri semua permasalahan, bahwa sebenarnya kepemilikan vihara ini cacat. Apa cacatnya? Pertama sekali kita ketahui bahwa hibah yang diberikan itu tanggal 20 Mei tahun 2018, Bu Ami itu dirawat di rumah sakit pada tanggal 18. Kemudian dia keluar tanggal 25, kok ada surat keterangan hibah. Di mana saya tahu? Bukan saya datang ke rumah sakit. Saya konfirmasi pada rumah sakit mengatakan dia dirawat. Nah, lalu saya mencoba mengkonfirmasi tentang hibah itu. Hibah itu sesungguhnya adalah hibah itu harus notaris yang dibuat oleh PPAT dan disetujui oleh ahli waris, yaitu anak. Tapi hibah itu nggak ada, hanya ditandatangan oleh mereka saja. Jadi setelah saya tahu, saya merasa keterangan saya membantu vihara ini salah. Kenapa? Pada waktu itu pengurus vihara ini berbicara pada saya untuk bagaimana bisa didamaikan. Karena mereka sebetulnya sudah mengakui hak mereka, haknya si terdakwa ini ada. Karena waktu itu saya mengatakan ini adalah sebuah penguasaan lahan oleh yang tidak berhak, yaitu saudara terdakwa. Saya menyampaikan kepada pengurus vihara, nggak usah. Tapi sekarang saya katakan, sekali lagi saya garis bawahi, saya katakan bahwa ahli waris ini punya hak. Tapi Pak, ini kan sudah masuk ke persidangan nih Pak. Apa ya, itu bisa dirubah Pak? Persidangan tentu kita serahkan kepada hakim. Tentu kita akan nanti lihat bahwa keperdataannya nanti akan membuktikan cacat hukumnya di mana. Karena saya terus terang aja dari awal membantu vihara ini, saya lihat secara etika, secara sopan santun nggak ada. Jadi lebih arogansi. Itu dari saya. Kemudian ada satu hal yang mengklaim dirinya sebagai pengurus yayasan atau vihara. Sebenarnya itu baru muncul belakangan, sebelumnya tidak. Yaitu saudara Sherly. Dia mengklaim dirinya sebagai pengurus muda-mudi. Tapi sesungguhnya setelah kita telusuri, mempermainkan agama dia. Ternyata dia agamanya Katolik. Itu tolong dicatat.
Dan itu sebenarnya pidana. Mempermainkan itu agama, ya, dan itu saya pikir menjadi catatan. Ya. Artinya bakal ada laporan baru nih Pak? Saya pikir pasti ada. Pasti ada, karena saya pengen meluruskan apa adanya. Tadi Bapak bilang terdakwa itu ada hak ya, untuk betul. Apakah semua atau sebagian? Pasti hak semuanya. Itu. Karena cacatnya kepemilikan yang dimiliki oleh vihara. Cacat. Mana ada hibah di tanda tangan? Siapa tanda tangan? Bagaimana membuktikannya? Kan nggak bisa. Apalagi tidak ada notaris yang dibuat oleh PPAT atau ahli waris. Itu peraturan undang-undang. Saya sangat menyesal terlibat dalam vihara ini. Itu saya sesalkan.